bilder. Jahrtausend står in Yangon. Penindasan oleh pemerintahan juga terjadi pada umat muslim di daerah Myanmar. Myanmar adalah negara yang memiliki mayoritas penduduk menganut Buddha. Myanmar memiliki jumlah penduduk 29 juta jiwa dengan umat muslim sebesar 2% dari jumlah tersebut. Muslim sebagai agama minoritas di negeri ini. Umat muslim di Myanmar didominasi oleh etnis. It's not unusual for a tropical cyclone to form in the northern Indian Ocean this time of year, but Cyclone Nargis will be remembered as one of the region's most deadly storms. When low pressure formed in the Bay of Bengal on April 27th, conditions were ripe with warm waters and definitely low vertical wind shear that created an environment ripe for development. Eventually, the storm exploded in intensity with winds topping 200 kilometers per hour. It was obvious that landfall was imminent, and it happened on May 2nd in the lower section of Myanmar. Topography around this region was key to why we saw so much death and devastation. Storm surge, the leading killer in cyclones and hurricanes around the world, really unfortunately. Pictures show total devastation and survivors tell tragic stories of loved ones lost. But new numbers suggest the cyclone in Myanmar may have been far more destructive than first thought. The top US diplomat in Yangon says the death toll could reach 100,000. And she says 95% of buildings in the hardest hit Delta Since region Saturday, were we've been trying to establish contact with the people inside the country, particularly in Rangoon. As communication is down, it is extremely difficult to establish contact with them. But we spoke to some people who are victims of these cyclones. They've been telling us that
there has been no help coming from the military government, and there has been news report of riots and looting taking place this morning in Rangoon, and also about 700 policemen came out of Kiminai area in the outskirts of Rangoon, where they're trying to clear the road, but they've been stopped by the riot police and the soldiers. So I think there has been a lot of anger, despair. People are very, very angry with the slow response coming from the military government. Tell me a little bit more. Buddha Ashin Wiratu mendadak jadi sorotan dunia. Tragedi pembunuhan dan pengusiran etnis Rohingya banyak dikaitkan dengan Ashin. Wajahnya yang tenang, pakaiannya yang sederhana seperti biksu pada umumnya, ternyata jauh bertolak belakang dengan apa yang dirasakannya. Media barat tak kurang mulai dari majalah Time, New York Times, sampai Washington Post melabelinya sebagai pembenci. Wajah Ashin bukanlah wajah umat Buddha umumnya yang mencintai keharmonisan dan perdamaian. Ashin jauh dari itu. Ia dikenal radikal dan pembuat onar. Pada 2003, dia ditahan dan divonis penjara 25 tahun oleh pemerintahan junta militer Myanmar karena menghasut aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Namun, dia dibebaskan tahun lalu bersama ratusan tahanan politik lainnya sebagai salah satu bagian dari program reformasi demokrasi Myanmar. The Guardian dalam sebuah artikelnya juga mengulas nama Ashin Wiratu pada tahun 2001 lalu. Ia putus sekolah pada usia 14 tahun. Ashin lalu menjadi biksu di biara Mandalay. Ashin dikenal kerap membuat DVD anti Rohingya dan provokasi-provokasi lainnya di media sosial. Sejak bebas, pria 45 tahun ini menggagas gerakan 969, sebuah kampanye memboikot etnis Rohingya yang memicu kekerasan di Rakhine. Kampanye ini menyerukan umat Buddha untuk tidak berbelanja di toko-toko etnis Rohingya, juga tidak menikah, mempekerjakan, dan menjual properti kepada mereka. Kini, kondisi etnis Rohingya memang mengkhawatirkan. Mereka terusir dari tanah dan rumah mereka di Myanmar. Pemerintah setempat pun bahkan tak bisa berbuat banyak mencegah aksi kekerasan. Mereka memilih untuk pergi menjadi pengungsi. Rabu kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan umat Buddha Indonesia (Walubi) meminta pemerintah Indonesia menyiapkan tempat penampungan khusus pengungsi Rohingya. Ada seribuan Muslim Rohingya yang saat ini terdampar di Aceh dan Sumatera Utara. Mereka pergi mengungsi menghindari kekejaman dan kebencian dari segelintir manusia bengis. Namun sayang, hidupnya sedang susah. Nenek moyang para Muslim Rohingya telah tinggal di negara Myanmar ratusan tahun lalu. Sayang, negara Myanmar tidak menerima keberadaan kami. Hingga akhirnya terjadilah permusuhan antara kaum Muslim Rohingya dan pemerintah. Puncaknya, tahun 2012 lalu, banyak Muslim Rohingya yang meninggal. Saya ada cang, zadu ngari besar, sama du ngari besar. Jadi audio yang ada terbawa lah, terbawa yang ada tersijat.
serta 156.000 orang terisolir akibat banjir. Hujan deras yang terus-menerus turun sejak 2 pekan terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Myanmar terendam banjir. Banjir terburuk berada di wilayah pusat dan wilayah barat. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Myanmar atau OCHA melaporkan sedikitnya 29 orang tewas dan 156.000 orang terisolir akibat banjir. Presiden Myanmar Thein Sein mengunjungi daerah Sagaing, salah satu wilayah yang terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan lebih dari 200.000 hektar lahan sawah rusak.
Ramalan last week in another strong earthquake that shook Central and South Asia. A year ago, you may remember, more than 8,000 died in nearby Nepal, in this region that is so prone to earthquakes. Really, unfortunately, pictures show total devastation and survivors tell tragic stories of loved ones lost. But new numbers suggest the cyclone in Myanmar may have been far more destructive than first thought. The top US diplomat in Yangon says the death toll could reach 100,000. And she says 95% of buildings in the hardest hit Delta region Since Saturday, were we've been trying to establish contact with the people inside the country, particularly in Rangoon. As communication is down, it is extremely difficult to establish contact with them. But we spoke to some people who are victims of these cyclones. They've been telling us that there has been no help coming from the military government, and there has been news report of riots and looting taking place this morning in Rangoon. And also about 700 policemen came out of Kiminai area in the outskirts of Rangoon, where they're trying to clear the road, but they've been stopped by the riot police and the soldiers. So I think there has been a lot of anger, despair. People are very angry with the slow response coming from the military government. Tell me a little bit more. Buddha Ashin Wiratu mendadak jadi sorotan dunia. Tragedi pembunuhan dan pengusiran etnis Rohingya banyak dikaitkan dengan Ashin. Wajahnya yang tenang, pakaiannya yang sederhana seperti biksu pada umumnya, ternyata jauh bertolak belakang dengan apa yang dirasakannya. Media barat tak kurang mulai dari majalah Time, New York Times, sampai Washington Post melabelinya sebagai pembenci. Wajah Ashin bukanlah wajah umat Buddha umumnya yang mencintai keharmonisan dan perdamaian. Ashin jauh dari itu. Ia dikenal radikal dan pembuat onar.
Pada 2003, dia ditahan dan divonis penjara 25 tahun oleh pemerintahan junta militer Myanmar karena menghasut aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Namun, dia dibebaskan tahun lalu bersama ratusan tahanan politik lainnya sebagai salah satu bagian dari program reformasi demokrasi Myanmar. The Guardian dalam sebuah artikelnya juga mengulas nama Ashin Wiratu pada tahun 2001 lalu. Ia putus sekolah pada usia 14 tahun. Ashin lalu menjadi biksu di biara Mandalay. Ashin dikenal kerap membuat DVD anti Rohingya dan provokasi-provokasi lainnya di media sosial. Sejak bebas, pria 45 tahun ini menggagas gerakan 969, sebuah kampanye memboikot etnis Rohingya yang memicu kekerasan di Rakhine. Kampanye ini menyerukan umat Buddha untuk tidak berbelanja di toko-toko etnis Rohingya, juga tidak menikah, mempekerjakan, dan menjual properti kepada mereka. Kini, kondisi etnis Rohingya memang mengkhawatirkan. Mereka terusir dari tanah dan rumah mereka di Myanmar. Pemerintah setempat pun bahkan tak bisa berbuat banyak mencegah aksi kekerasan. Mereka memilih untuk pergi menjadi pengungsi. Rabu kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan umat Buddha Indonesia (Walubi) meminta pemerintah Indonesia menyiapkan tempat penampungan khusus pengungsi Rohingya. Ada seribuan Muslim Rohingya yang saat ini terdampar di Aceh dan Sumatera Utara. Mereka pergi mengungsi menghindari kekejaman dan kebencian dari segelintir manusia bengis. Namun sayang, hidupnya sedang susah. Nenek moyang para Muslim Rohingya telah tinggal. Einmalige Dinge. Jahrtausend gestorben in Yangon. Penindasan oleh pemerintahan juga terjadi pada umat Muslim di daerah Myanmar. Myanmar adalah negara yang memiliki mayoritas penduduk menganut Buddha. Myanmar memiliki jumlah penduduk 29 juta jiwa dengan umat Muslim sebesar 2% dari jumlah tersebut. Muslim sebagai agama minoritas di negeri ini. Umat Muslim di Myanmar didominasi oleh etnis. It's not unusual for a tropical cyclone to form in the northern Indian Ocean this time of year, but Cyclone Nargis will be remembered as one of the region's most deadly storms. When low pressure formed in the Bay of Bengal on April 27th, conditions were ripe with warm waters and definitely low vertical wind shear that created an environment ripe for development. Eventually, the storm exploded in intensity with winds
winds topping 200 kilometers per hour. It was obvious that landfall was imminent, and it happened on May 2nd in the lower section of Myanmar. Topography around this region was key to why we saw so much death and devastation. Storm surge, the leading killer in cyclones and hurricanes around the world. Oh my God. Negara Myanmar ratusan tahun lalu. Sayang, negara Myanmar tidak menerima keberadaan kami. Hingga akhirnya terjadilah permusuhan antara kaum muslim Rohingya dan pemerintah. Puncaknya, tahun 2012 lalu, banyak muslim Rohingya yang meninggal. Bahwa, bahwa ya tersingkir. Serta 156.000 orang terisolir akibat banjir. Hujan deras yang terus-menerus turun sejak 2 pekan terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Myanmar terendam banjir.
Banjir terburuk berada di wilayah pusat dan wilayah barat. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Myanmar atau OCHA melaporkan sedikitnya 29 orang tewas dan 156.000 orang terisolir akibat banjir. Presiden Myanmar Thein Sein mengunjungi daerah Sagaing, salah satu wilayah yang terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan lebih dari 200.000 hektar lahan sawah rusak.